pendahuluan terdapat 6 poin sebagai berikut. Adapun latar belakang pada makalah ini yaitu masalah antrian yang belum optimal terjadi di klinik bidan Lia. Setiap harinya banyak pasien yang datang berkunjung untuk berobat sehingga terjadi kesibukan pelayanan. Karena masalah tersebut, maka dilakukan analisis untuk mengatasi masalah antrian tersebut, sehingga didapatkan hasil optimal dan pasien merasa puas terhadap pelayanan di klinik bidan Lia. Selanjutnya ialah pembahasan dari bab 2. Bab 2 ini terdiri dari story of the art dan pembahasan tentang teori antrian. Story of the art ini terdiri dari 7 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Teori antrian merupakan studi matematika dari antrian atau kejadian garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari sistem yang ada. Teori antrian ini akan dibahas lebih lengkap pada bab 4. Selanjutnya metodologi penelitian. Pada poin-poin yang meliputi yaitu flowchart penelitian yang digunakan dalam makalah antrian yang dilakukan identifikasi masalah yang akan dijelaskan dan diselesaikan pada makalah antrian. Selanjutnya ada flowchart pengumpulan data. Data yang didapatkan dengan melakukan modifikasi data terhadap data penelitian yang terdapat pada jurnal acuan. Selanjutnya ada flowchart pengolahan data untuk menjelaskan alur-alur pengolahan data untuk mencari solusi dari masalah antrian. Yang digunakan dalam pengolahan data yaitu metode antrian dengan model simulasi yang dilakukan secara manual. Hasil yang didapatkan selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan adalah data yang telah dimodifikasi dari jurnal acuan. Berikut adalah data-data yang digunakan diantaranya: rangkuman data keadaan klinik dalam 1 minggu, data tingkat kedatangan pasien setiap hari dalam 1 minggu, data waktu pelayanan dalam 1 minggu. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan mencari rata-rata pada setiap data. Rata-rata yang dicari diantaranya rata-rata kedatangan pasien lama, rata-rata kedatangan pasien baru, waktu rata-rata pelayanan pasien lama, dan waktu rata-rata pelayanan pasien baru. Setelah mendapatkan rata-rata pada setiap data, dilanjutkan dengan mencari simulasi waktu. Simulasi waktu pemeriksaan pasien lama, data yang diketahui, hasil perhitungannya. Simulasi waktu pemeriksaan pasien baru, data yang diketahui, dan hasil perhitungannya. Simulasi waktu pembuatan kartu riwayat sehat, data yang diketahui, dan hasil perhitungannya. Setelah mendapatkan rata-rata pada waktu simulasi, dilanjutkan dengan hasil simulasi dengan teori antrian. Ekspektasi percepatan pertibaan rata-rata pada pasien gabungan 3,53 per menit. Ekspektasi kecepatan pelayanan rata-rata pada pasien gabungan 1,434 per menit. Peluang masa sibuk 2,46 pasien per menit. Peluang semua pelayanan menganggur 0,69. Ekspektasi panjang antrian min 4,145. Ekspektasi panjang garis min 3,455 pasien per menit. Ekspektasi waktu menunggu dalam sistem 0,978 dan ekspektasi waktu menunggu dalam antrian min 1,434,978 menit. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Dalam analisis dan pembahasan, terdapat tabel perbandingan data antara hasil yang diperoleh dari data jurnal dan data modifikasi. Pada data modifikasi, kecepatan kedatangan pasien 3,53 menit, kecepatan pelayanan 1,434 menit per pasien, ekspektasi panjang antrian 0,143 dan ekspektasi waktu menunggu minus 2,412 menit. Pada perhitungan modifikasi, bahwa hasil yang diperoleh sangat optimal dikarenakan tidak ada antrian pada sistem pelayanan bidan Lia. Hal itu terlihat dari waktu tiba pasien yang lebih lama dari waktu pelayanan, sehingga hal tersebut mempengaruhi sistem antrian yang ada. Selain itu, pada ekspektasi waktu menunggu dalam sistem maupun dalam antrian menghasilkan nilai negatif, di mana artinya tidak ada proses menunggu bagi pasien dalam proses pelayanan. Selanjutnya, bab 6 yaitu penutup, terdapat 2 poin. Yang pertama kesimpulan dan kedua saran. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari makalah ini terdapat 8 poin sebagai berikut. Dan adapun saran yang didapatkan dari makalah ini yaitu
Proses perhitungan penyelesaian masalah sistem antrian dengan menggunakan model simulasi harus dilakukan sesuai tahapan sehingga didapatkan hasil yang optimal.